Menanti asa di serambi negeri, Jagoi Babang. Jagoi Babang, sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kuching, negara Malaysia. Jagoi Babang merupakan lokasi yang strategis sebagai pintu gerbang menuju Malaysia dibandingkan gerbang lainnya di Kalimantan Barat, seperti Aruk dan Entikong. Ini adalah patok yang menjadi penanda batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sebagai beranda depan, Jagoi Babang memiliki peran sebagai pusat kegiatan dan pelayanan sosial ekonomi. Hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas seperti pos lintas batas negara atau PLBN terpadu. Ini adalah bangunan yang nantinya akan dipersiapkan sebagai pos lintas batas negara terpadu Jagoi Babang. Percepatan pembangunan PLBN terpadu akan segera dilaksanakan. Salah satu faktor pendorong percepatan pembangunan PLBN terpadu adalah kegiatan lintas batas antar negara yang kerap terjadi di wilayah perbatasan ini. Ekonomi warga di Jagoi Babang tergolong menengah ke bawah. Mata pencaharian warga mayoritas adalah bertani, berkebun, dan berdagang. Selain bercocok tanam, ada bidang kerajinan yang bisa dikembangkan nilai ekonomisnya. Warga Jagoi Babang, khususnya para perempuan, mahir membuat kerajinan bidai. Kerajinan ini telah menjadi tradisi yang mereka lestarikan sejak zaman nenek moyang. Sahang dan kerajinan bidai adalah komoditas unggulan yang dimiliki Jagoi Babang. Warga Jagoi Babang memerlukan sarana ekonomi untuk memfasilitasi hasil komoditas unggulan ini. Kuantitas bangunan pendidikan bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Jagoi Babang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun ada hal lain yang masih menjadi sebuah kendala, seperti kondisi dari luar bangunan yang tampak bagus ini. Kondisi dalam ruangan dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Warga Jagoi Babang pun mengalami keterbatasan untuk fasilitas kesehatan. Menjelang akhir pekan, pos imigrasi tengah dipenuhi warga yang sibuk mengurus pas lintas batas atau PLB. PLB ini untuk memfasilitasi warga perbatasan yang ada di wilayah sekitar 20 km dari titik nol dan hanya boleh bepergian dalam radius 20 km di negara tetangga. Pos perbatasan Jagoi Babang belum berstatus resmi, sehingga pelintas batas masih menggunakan PLB. Selain mengeluarkan PLB, pos imigrasi juga terdapat fasilitas untuk memeriksa kesehatan para pelintas batas agar mencegah terkena penyakit yang tidak diinginkan dari negara tetangga. Dari pos imigrasi, para pelintas batas harus melalui pemeriksaan bea cukai. Pengamanan ekstra ketat menjadi faktor utama di wilayah perbatasan. Pihak imigrasi, bea cukai, karantina, dan juga Satuan Pengamanan Angkatan Darat akan bersinergi demi memberikan keamanan dan kenyamanan para pelintas batas. Pasar Serikin menjadi wadah interaksi antar dua warga negara dalam kegiatan jual beli barang. Pasar yang berada di Serikin, Malaysia ini hampir sebagian besar pedagang dan produknya berasal dari Indonesia. Beragam barang dijual di pasar ini, mulai dari bahan pokok hingga perabotan rumah tangga. Kawasan ini belum ditetapkan sebagai perbatasan resmi, sehingga arus barang tidak melalui pemeriksaan secara khusus oleh bea cukai dan karantina.
Mata uang yang digunakan adalah mata uang ringgit, namun dikonversi dengan nilai rupiah. Sering terjadi keluar masuknya barang melalui perbatasan Jagoi Babang dan Serikin ini tanpa pemeriksaan dan pengawasan yang ketat. Pada akhirnya, kasus penyelundupan barang ilegal seperti narkoba sangat rentan terjadi. Sistem pengamanan dan pengawasan harus diperketat dan dioptimalkan pada jalur-jalur khusus yang dapat menimbulkan serangkaian kasus pelanggaran hukum yang dapat merugikan warga dan negara. Sebagai solusi dari berbagai persoalan yang harus ditangani dan sasaran pengelolaan lintas batas adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan di dalam pos lintas batas negara terpadu. PLBN terpadu ini akan mencakup pelayanan kegiatan lintas batas, mencakup karantina, imigrasi, bea cukai, dan keamanan, serta sarana lainnya. Sebagai wajah negara, mencerminkan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia dengan wawasan kebangsaan terus akan berjalan beriringan demi mempertahankan NKRI dan tumpah darah Indonesia.